Peranan teknologi informasi di bidang perbankan. Teknologi informasi secara harfiah teknologi dan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang berarti adalah seni. Teknologi merupakan pembuatan benda-benda yang dapat diamati secara indrawi untuk melayani kebutuhan atau gagasan manusia. Sedangkan informasi dan information berasal dari to inform, yang berarti adalah memberitahu. Definisi menurut para ahli teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data-data seperti suara, video, teks, gambar, menurut William dan Sawyer 2003. Sedangkan sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, perangkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mentransformasi, dan mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi. Bank. Secara etimologis kata bank berasal dari bahasa Italia banqui atau Italia banca, yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Berada dengan pekerjaan kebanyakan orang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana berupa memberi pinjaman kepada masyarakat. Mengapa dunia perbankan butuh teknologi informasi dan sistem informasi? Karena sistem informasi memainkan 3 peran penting dalam perbankan, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan operasi perbankan, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan yang ketiga, mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategis. Sejarah bank di Indonesia. Sejarah bank di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, De Javantje Bank NV didirikan di Batavia atau Jakarta yang saat ini pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Nederlandse Indische Escomtomaatschappiij
Envy pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. Manfaat bank. Manfaat bank yang pertama adalah working balance. Working balance yaitu sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut. Yang kedua, investment fund, yaitu sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga. Dan yang ketiga, saving purpose, yaitu sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan uang sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan deapresiasi secara moral. Fungsi bank. Fungsi bank antara lain ada agent of trust, yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana di bank apabila dilandasi kepercayaan. Yang kedua, agent of service, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Dan yang ketiga, agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi yang tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial. Dan yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau BPR. Adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ada 4, yaitu bank milik negara atau pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta.
yang ketiga bank milik asing, dan yang keempat bank campuran. Peranan teknologi informasi di bidang perbankan. Banyak hal dalam dunia perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan aktivitasnya. Dengan pemanfaatan tersebut menjadikan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar atau sistematis. Adapun contoh peranan teknologi informasi dalam dunia perbankan yaitu ATM, internet banking, e-commerce, dan mobile banking atau m-banking. Yang pertama adalah ATM. ATM adalah suatu alat elektronik yang digunakan nasabah untuk mengambil uang atau mengecek tabungan. ATM di Indonesia juga kadang merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, sebuah alat elektronik yang menjanjikan nasabah untuk mengambil uang, mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Banyak ATM juga mengizinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli perangko. ATM mesin untuk pelayanan perbankan. Mesin ini sanggup melayani berbagai proses keuangan dengan bank tanpa berhadapan dengan manusia. ATM telah menjadi titik akses utama bagi pelayanan perbankan. Sistem ATM terdiri dari 1. Stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut juga dengan mesin ATM. Yang kedua, remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengesahkan serta melaksanakan transaksi. Yang ketiga, hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer. Selanjutnya ada internet banking. Internet banking atau yang disebut juga dengan e-banking adalah layanan yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan di situs web resmi bank melalui browser. Internet banking mempunyai beberapa fitur. Fitur yang pertama adalah transfer uang, yang kedua informasi umum dari rekening, yang ketiga pembayaran tagihan, yang keempat informasi kurs dan suku bunga, yang kelima pembelian e-commerce, yang keenam mutasi rekening, dan yang tujuh bantuan. Untuk bisa melakukan transaksi pembayaran di internet banking, kita harus memiliki token yang sudah diaktifkan. Token adalah sebuah alat kecil dengan bentuk mirip kalkulator. Alat ini berguna untuk menjamin keamanan transaksi seperti mencegah oknum tak bertanggung jawab meretas rekening atau menghindari penipuan. Selanjutnya adalah mobile banking. Sebenarnya baik mobile banking maupun internet banking mempunyai fitur yang hampir serupa. Mobile banking juga baru bisa diakses jika nasabah yang telah terdaftar dalam layanan memiliki koneksi internet. Namun perbedaannya, jika internet banking dibuka melalui browser, mobile banking hanya bisa dioperasikan melalui aplikasi ponsel yang
telah disediakan pihak bank terkait. Selain itu, layanan ini tidak membutuhkan penggunaan token. Cara pendaftarannya pun berbeda. Kita harus mengunjungi kantor cabang terdekat dan menemui staf bank. Setelah staf bank selesai mengurus data, akan melakukan verifikasi dengan format SMS yang dikirimkan ke ponsel nasabah. Kemudian kita akan diminta membuat password yang nantinya dipakai untuk login ke situs web resmi bank. Fitur-fitur m-banking. Yang pertama, informasi rekening. Umumnya fitur ini digunakan untuk mengecek informasi seperti saldo, mutasi rekening, reks sawang, rekening deposito, pinjaman, kurs, tabungan, atau kartu kredit. Yang kedua, transfer. Pengguna bisa mentransfer uang dengan fitur ini. Daftarkan nomor rekening tujuan terlebih dahulu, baik antar rekening maupun antar bank, lalu pilih menu transfer. Selain itu, fitur ini dapat dipakai untuk transfer melalui virtual account. Yang ketiga, tagihan. Nasabah bisa membayar tagihan dengan mudah melalui fitur ini. Jenis tagihan yang bisa dibayar mulai dari telepon, ponsel, kartu kredit, asuransi, internet, pinjaman, air, dan listrik. Yang keempat, belanja. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengisi ulang voucher atau listrik prabayar. Yang lima, cardless. Transaksi di ATM bisa dilakukan tanpa kartu dengan fitur ini. Dan yang keenam adalah butuh bantuan atau keluhan dan saran terkait layanan, maka kita bisa mengecek atau meminta bantuan pada fitur bantuan. Selanjutnya, e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce hanya mengecer. Yang ketiga, consumer to consumer. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk jenis e-commerce dengan kata consumer to consumer, yaitu transaksi online antara dua individu. Yang keempat, consumer to business. Berkebalikan dengan business to consumer, consumer to business adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Yang kelima, business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, consumer to public administration. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti consumer to business, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah.
Kesimpulan, seperti apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa keterkaitan antara perbankan dan teknologi sangat erat. Hal tersebut terjadi karena dunia perbankan adalah dunia yang sangat kompleks dan memiliki mata rantai panjang untuk menjalankannya. Disinilah peran teknologi informasi dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut dan penyimpanan data agar berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.